Empat tim resmi menjadi semifinalis Euro 2024. Keempat negara ini akan bersaing merebutkan tiket ke final yang digelar Senin 15 Juli 2024. Keempat negara tersebut adalah Spanyol, Prancis, Belanda, dan Inggris. Selain tuan rumah, empat tim ini memang dijagokan sebagai juara. Sang tuan rumah, Jerman, harus menahan malu. Der Panzer tersingkir di babak perempat final Euro 2024 setelah kalah 1-2 dari timnas Spanyol. Lolosnya keempat negara tersebut sekaligus menegaskan tidak ada tim kuda hitam yang mampu melaju ke semifinal. Menariknya, empat negara ini sebenarnya punya banyak pekerjaan rumah sebelum melaju ke semifinal. Apa saja PR keempat finalis ini? Yuk simak ulasannya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Babak semifinal bukan lagi soal taktik atau skema pelatih. Semua akan ditentukan oleh kualitas dan daya juang pemain selama 90 menit. Selain itu, kekuatan mental juga menjadi penentu, terutama jika memasuki extra time atau babak adu penalti. Spanyol misalnya, kemenangan atas Jerman memang membuktikan kualitas para pemainnya di laga big match tersebut. Tetapi Spanyol juga masih meragukan terutama saat ditekan. Jerman berulang kali punya peluang melalui Florian Wirtz dan Niklas Füllkrug. Keduanya bahkan mencatatkan masing-masing sepakan yang membentur mister gawang. Spanyol juga sangat rapuh dalam serangan balik. Kartu kuning Ferran Torres dan Dani Carvajal yang tidak lepas dari paniknya La Fuenlabrada ketika Jerman melancarkan serangan balik. Ketajaman Alvaro Morata juga masih belum terbukti dari 5 pertandingan yang dijalani Spanyol. Selain itu, di semifinal nanti, Spanyol tidak akan diperkuat oleh Dani Carvajal yang mendapatkan kartu merah saat melawan Jerman dan Pedri yang mengalami cedera. Absennya kedua pemain ini tentu akan menciptakan masalah bagi Spanyol dan siapapun penggantinya punya beban berat untuk memastikan konsistensi La Fuenlabrada. Beruntung, pelatih Luis de la Fuente punya beberapa opsi. Ia bisa memainkan Alex Grimaldo yang bermain di Jerman bersama Bayer Leverkusen atau memasang Jesus Navas yang berpengalaman. Keduanya masih punya kecepatan dan kemampuan bertahan yang apik, sedangkan absennya Pedri kemungkinan akan diisi oleh Dani Olmo. Dani Olmo sudah membuktikan dirinya layak menjadi nomor 10 Spanyol di Euro 2024. Ia mengemas 1 gol dan 1 assist di pertandingan melawan Jerman. Bahkan hadirnya Olmo membuat lini tengah Spanyol lebih hidup dari sisi menyerang. Prancis adalah tim dengan produktivitas paling rendah dibandingkan para semifinalis lainnya. Mereka baru mencetak 3 gol dari 5 pertandingan. 2 diantaranya adalah gol bunuh diri. Praktis, satu-satunya pemain Prancis yang sudah mencetak gol hanya Kylian Mbappe saat melawan Polandia. Di perempat final melawan Portugal, menjadi bukti tumpulnya Prancis. 5 tembakan yang dilakukan semuanya tidak menyulitkan Diogo Costa di bawah mister gawang Portugal. Lini tengah Prancis juga tanpa inovasi, hanya berusaha memberikan umpan-umpan silang atau langsung kepada Mbappe dan Randal Kolo Muani. Tetapi Prancis adalah tim yang solid. Mereka juga menjadi tim yang paling sedikit kebobolan di antara para semifinalis lainnya. Mike Maignan baru memungut bola 1 kali dari jalannya. Pemain belakang sekaliber Willy Saliba, Dayot Upamecano, dan Jules Koundé tentu tembok yang sangat tangguh. Mereka masih dilapisi Camavinga, Tchouaméni, dan N'Golo Kante. Nama terakhir membuktikan dirinya masih sangat layak berkarir di Eropa dan merupakan gelandang terbaik Prancis dalam 1 dekade terakhir. Prancis juga punya kekuatan dari sisi kematangan pemain. Antoine Griezmann, Theo Hernandez, dan Kylian Mbappe adalah nama-nama yang sudah sangat familiar di Eropa. Selain itu, mereka masih punya Benjamin Pavard, Kingsley Coman, dan Olivier Giroud yang merupakan skuad juara dunia 2018. Kini, tugas Didier Deschamps meramu timnya di semifinal. Spanyol bukanlah tim yang bisa dilawan hanya menggunakan kualitas individu. Perubahan sekecil apapun akan sangat berpengaruh di laga ini.
The Three Lions mencapai semifinal setelah menyingkirkan Swiss lewat adu penalti 5-3 setelah kedua tim bermain 1-1 hingga perpanjangan waktu. Meski begitu, perjalanan Inggris mencapai 4 besar diwarnai kritik dan ejekan, sebab Jude Bellingham DKK tampil monoton dan membosankan. Imbasnya, Southgate dianggap miskin taktik. Bahkan, pelatih berusia 53 tahun itu sempat dilempari bir oleh supporter Inggris yang tidak suka dengannya. Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, curhat derasnya badai kritik yang menderanya jelang skuadnya melawan Belanda pada semifinal Euro 2024. Saya tidak bisa menyangkal ketika hal-hal menjadi sangat pribadi seperti ini. Itu memang menyakitkan. Saya rasa tidak normal jika Anda dilempari bir, ujar Southgate. Namun, kami berada di semifinal ketiga dalam 4 turnamen, dan saya rasa kami akan terus memberikan kenangan yang fantastis kepada orang-orang. Jadi, kami akan berjuang, kami akan terus berjuang, dan kami akan terus menikmati perjalanan ini, tambah Southgate. Southgate mengakui kritik, ejekan, bahkan diperlakukan tidak normal merupakan resiko pekerjaannya. Walaupun demikian, mantan penggawa Tottenham Hotspur itu tidak akan mempermasalahkan hal itu. Dia hanya mencoba mengantar Inggris meraih kejayaan di Euro 2024. Di semifinal, The Three Lions akan meladeni timnas Belanda di Signal Iduna Park, Dortmund, Kamis 11 Juli 2024. Jika berhasil menang, Southgate akan tercatat sejarah sebagai pelatih yang berhasil membawa Inggris 2 kali beruntun lolos ke final Piala Eropa. Lawan mereka di semifinal, yaitu Belanda, berangkat setelah mengalahkan Turki dengan skor 2-1. Meski begitu, The Oranye tetap mendapatkan kritik, terutama di lini depan. Meskipun sudah mencetak 9 gol atau jadi tim yang tersubur kedua setelah Spanyol, Belanda masih sering kesulitan membongkar pertahanan lawan. Pergantian yang dilakukan Ronald Koeman untuk menyelesaikan masalah ini pun serupa, menggantikan Memphis Depay dengan Wout Weghorst. Pergantian ini terbukti berjalan baik karena dimensi serangan Belanda lebih variatif dengan kemampuan duel udara dari Weghorst, tetapi Belanda seolah kehilangan kiblat permainan menyerangnya. Xavi Simons juga masih belum nampak optimal sebagai nomor punggung 10 di belakang penyerang. Beberapa kali saat melawan Turki, mantan pemain Barcelona ini terlambat dalam mengambil keputusan dan membuat transisi Belanda terhenti. Beruntung, Belanda punya Cody Gakpo. Winger Liverpool ini bak oase di tengah padang pasir. Kemampuannya untuk menusuk jantung pertahanan lawan membuat Belanda bisa konsisten untuk menebar ancaman. Daya juang Cody Gakpo di atas lapangan juga seringkali membuat lawan kerepotan dalam melakukan antisipasi. Opsi pemain bagi Ronald Koeman dengan skema 4-2-3-1-nya juga cukup banyak dari bangku cadangan. Mantan pelatih Everton ini masih memiliki Jeremy Frimpong, Joy Veerman, Joshua Zirkzee, hingga Wijnaldum untuk menjadi pembeda dari bangku cadangan.